yang di Australia, di New Zealand, yang ada di Cina, Kamboja, di Hong Kong, di Korea, di Jepang, dan juga Thailand dan India. Luar biasa sekali, selalu menyapa dari Eropa, tanah merdeka, di mana semua orang bebas menyatakan pendapatnya dan isi hatinya tanpa takut diamankan, karena di sini sudah aman dan damai. Kami rombongan para nabi ke-26 juga menyapa untuk Papua. Kiranya damai Tuhan Yesus ada di Papua, tidak ada pertumpahan darah lagi, tidak ada putra-putra Papua maupun putra-putra Indonesia yang harus menumpahkan darahnya di Papua. Sebab Yesus Kristus sudah tertumpah darahnya 2000 tahun yang lalu untuk membawa damai bagi Papua dan bagi Indonesia. Haleluya, haleluya. Juga terima kasih buat doanya tadi Pak Endro Suryanto, namun harus diingat ini bukan pengikutnya para nabi, tapi pengikutnya Yesus Kristus. Haleluya. Karena Nabi ke-26 tidak membawa agama dan tidak beragama. Karena Nabi ke-26 menuntun umat untuk kembali bertuhan dengan benar. Haleluya. Juga para rombongan Nabi ini ya. Tema kita hari ini adalah kebangsaan ya, pendidikan kepemimpinan berkarakter Pancasila ya. Dan seperti biasa kita harusnya hari Kamis kita bicara Papua, tapi sejak bulan lalu kita stop dulu sampai ada narasumber yang jelas dan kita bisa memberikan solusi-solusi seperti Pendeta Daniel Alexander begitu ya, ada clear solusinya nih. Jadi kita nggak mau keluh, kita tahu di sana ada ketidakadilan oleh karena para pengkhianat bangsa yang berusaha memperbodoh dan mengislamkan Papua dengan cara yang biadab sehingga mengorbankan darah putra-putra Papua dan menghendaki kehancuran putra Papua, bahkan mensuplai senjata. Ya, ini para pengkhianat bangsa yang harusnya disingkirkan ya, namun nampaknya mereka ada di mana-mana dan kita berdoa supaya pemerintahan Jokowi diberi hikmat, hati yang bijaksana untuk menyingkirkan orang-orang ini dengan segera. Dan seperti tema kita, judulnya tadi adalah FPI diburu seperti PKI, waspada bahaya laten FPI. Harusnya tangkap semua ya. Semua orang-orang FPI ini harusnya ditangkap, penjarakan. Kalau penjaranya penuh, lempar pulau buru. Ya, mengapa? Karena anak-anaknya pun mereka sudah dijejeli dengan paham radikal ini. Bunuh Ahok, sekarang juga bunuhlah Ahok, sekarang itu FPI semua itu, anak-anaknya FPI. Jadi bahkan anak-anaknya FPI Anda harus mulai kasih KTP-nya, harus mulai kasih tanda tuh. Hati-hati ini. Nggak mudah ya, membuat anak yang radikal itu menjadi waras itu nggak mudah. Lebih mudah ya orang-orang bekas PKI ya yang Anda jinakan, karena bekas PKI itu tidak mungkin ingin membunuh orang lain. Ya. Yang ada adalah bekas FPI yang ingin membunuh orang lain karena dididik dari kecil untuk membunuh orang kafir. Jadi hati-hati, justru yang perlu hati-hati ini FPI, HTI. Ya ini harus hati-hati nih, yang PKS, MUI, ini harus hati-hati nih. Tangkep orang tuanya, anak-anaknya dikasih tanda KTP-nya, pengkhianat bangsa, pengkhianat Pancasila. Oh harus, kalau enggak itu nanti anak-anak yang balas dendam nanti. Anak-anaknya pun harus dikasih tanda KTP-nya. Bukan masalah asli manusia, karena mereka memang sudah diracunin sama bapaknya, dan kita sudah tahu itu terang-terangan mereka bangga ngeracunin anaknya. Jadi anak-anak FPI, HTI dan MUI ini lebih bahaya daripada anak-anaknya PKI justru. Ya, lihat sampai sekarang anak-anak PKI semua berguna semua bagi nusa dan bangsa. Lihat anak-anaknya FPI, bangsat bajingan semua, mereka pengkhianat bangsa semua, pengkhianat Pancasila semua. Ya, jadi saya menyampaikan apresiasi saya kepada Densus 88 dan Presiden Jokowi, juga untuk BIN dan BAIS ya. Walaupun menurut saya masih kurang radikal, masih takut-takut ya.
Masa kalah sama saya aja berani teriak begini lantang kok. Nah, kalian kok nggak berani saya. Ya kan, nah, kalah lantang. Jokowi kalau masih takut-takut. Sekalian, jangan takut. Dunia internasional mendukungmu. Hari ini, kalau nggak besok ya, itu sudah masuk di Prancis. Saya bikin liputan tentang khilafah ya di Prancis, di Jerman, dan di Belanda. Mudah-mudahan serempak, tapi saya nggak tahu mana dulu yang akan keluar karena kita sudah interview kemarin. Mudah-mudahan viral betapa khilafah ini mencoba menggantikan Pancasila dan pemerintah cukup lamban untuk melakukannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tekanan dari dunia internasional buat Indonesia agar Pancasila kembali jaya di Indonesia dan terjadi keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi bersama-sama. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di Eropa sudah siap memviralkan berita ini, liputan ini semua, dan kita akan berdoa terus ya. Teman-teman YouTubers, ayo bersatu, mulai jangan berhenti bicara tentang perbedaan, mulailah bicara tentang marturia dan diakonia. Saya apresiasi untuk Blessing Channel, Blessing You Channel buat ini ya, buat aktivitas diakonianya, bukan mencari nama, tetapi saya tahu ini tujuannya adalah untuk memotivasi teman-teman sekalian. Saya tunggu YouTubers lain untuk menunjukkan kepada dunia aktivitas diakonianya, sehingga itu akan memprovokasi gereja, membuat malu gereja, ya, karena gereja sudah berhenti melakukan perintah Tuhan Yesus, tetapi gereja sekarang menjadi sarang penyamun, ya, yang harus dibersihkan dari para penyamun, pedagang, dan para penukar uang. Haleluya. Kita akan buka dulu. Oh, sebentar, kita akan dengarkan lengkingan rakyat jelata terlebih dahulu. Pak Wilson Mahakena, silakan. Sambil saya siapkan berita hari ini. Silakan Pak Wilson Mahakena, dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Shalom Lanjut. Aleichem, Om Shalom Aleichem, Swastiastu. Swastiastu. Ini saya punya pertanyaan. Sebenarnya saya mau nanya kemarin, cuma karena waktunya kurang, jadi saya nggak enak juga kan udah banyak yang ngantri. Iya. Ini pertanyaan saya yang pertama, Bapak bilang kan banyak itu Elohim itu banyak, tapi adakah satu Elohim yang menciptakan segala sesuatu, sumber segala sesuatu dan awal segala sesuatu, tidak berawal dan tidak berakhir sebelum semua Elohim itu tersendiri? Loh, Itu yang pertama Pak. Ya, kenapa Bapak? Lanjut. Oke. Baik, yang kedua saya mau nanya, Melkisedek itu manusia atau bukan ya Pak? Itu pertanyaan saya kedua. Ya itu aja Pak, terima kasih. Ya, Elohim yang menciptakan alam semesta ini yang jelas bukan Elohimnya orang Arab, tetapi yang menciptakan alam semesta adalah Yehova Elohim, Yehova Sebaot, Allah semesta alam, ya. Dan Yehova Sebaot itu adalah Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi Yesuslah yang menyatakannya kepada kita, ya kan? Sehingga ketika kita melihat Yesus, kita sama dengan melihat Bapa. Ketika kita melihat Yesus, maka kita tahu Ia adalah pencipta. Karena seperti di dalam Kejadian 1, ya, en arche poiesen, ya kan, Theo ho uranon kai ho gen. Nah, kata poiesen mencipta itu digunakan sama ketika Yesus poiesen air jadi anggur. Sama ya, jadi Yesus adalah pencipta. Sama ketika Yesus kasih tanah liat ke mata orang buta itu jadi melihat. Dia ciptakan mata itu dari tanah liat. Karena Yesus adalah sang pencipta itu sendiri. Yesus adalah sang Yehova itu sendiri. Yehova Yasya. Haleluya. Yang pertama ya, jadi jelas tidak ada lagi. Kalau Allah Islam berkata, Allah Islam menciptakan, nggak ada buktinya. Tidak pernah ada buktinya. Allah Islam buktinya apa? Keberadaan Allah Islam saja buktinya apa? Nggak ada. Apakah bukti bahwa Allah Islam itu ada? Nggak pernah ada. Apa bukti dari Allah Islam mengasihi umatnya? Nggak ada. Nggak ada, cuma marah-marah doang. Nggak ada buktinya, ya kan? Itu cuma klaimnya Muhammad aja, tapi bukti nggak ada. Kalau Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang menampakkan dirinya kepada kita. Ya,
Karena memang Yehova tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi Yesuslah yang menampakkan wujud Yehova itu kepada manusia. Satu. Yang kedua, tadi apa ya tadi ya? Maaf Pak, banyak Melkisedek itu siapa? Oh ya, ya, Pak? Melkisedek itu manusia. Melkisedek itu Yesus. Ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Dia adalah Alfa Omega. Ialah kalau di dalam teologinya Ramban, Rabbi Moses ben Nachamides, Melkisedek adalah namanya antropomorfisme dari Yehova. Gitu ya. Jadi Melkisedek adalah Yesus sendiri dalam bentuk manusia. Ya sama, gitu ya. Tidak berayah, tidak beribu, tidak berasal usul dan tidak berakhir hidupnya. Ya, jadi Yesus sendiri ya sama. Karena kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus, sama dengan Melkisedek. Ya, namun hari ini kita jangan tanya jawab Alkitab karena hari ini kita fokus mau ke kuliah kebangsaan. Besok kita kuliah tanya jawab Alkitab lagi hari Jumat. Begitu. Oke, Pak Wilson. Terima kasih Lanjut Pak. Maaf ya. Pak, Ya, salah enggak tempatnya. apa-apa kan lanjutin kemarin. Tapi yang hari ini selanjutnya kita jangan tanya jawab Alkitab, tapi lebih ke Pancasila ya, karena kita Senin dan Kamis kita fokus mau belajar Pancasila, kita mau indoktrinasi, cekokin, cuci otak bangsa Indonesia ini dengan Pancasila. Pak Dragon skip atau mau lanjut? Ikut aturan aja Pak Paul. 2 Nah, nampak, 1 Oke. Ini dulu. Opung JJ, silakan. Opung JJ dulu, silakan. Shalom. Shalom. Rahayu. Swastiastu. Rahayu Sakung Tumati. Iya. Jopong udah keluar itu. Gimana? Lanjut. Udah Oke. nampak. Pak Paul, Tulang Jenderal dan saudara-saudaraku semua yang ada di Zoom. Tadi pagi itu saya nggak sengaja melihat ada catatannya Safik Hasim membuat ulasannya dalam siaran Cokro TV yang berjudul begini, ternyata umat Kristen itu adalah yang paling banyak mendapat pelecehan. Akan tetapi dalam kenyataannya selalu dibentuk narasi yang terbalik. Seolah-olah umat yang paling banyak penganutnya ini justru dipersekusi, dikalahkan oleh umat yang jumlahnya hanya seupil. Katanya, umat Islam menjadi lemah di dunia ini karena umat Kristen dianggap sebagai penyebab kekalahan sebagai penakluk dunia. Nah, jadi di dalam hal ini umat Islam di Indonesia merujuk rejim Cina yang memusuhi umat Islam Uighur. Kemudian umat Islam yang ada di Palestina kehilangan tanah airnya dan macam-macam lah ya menjadi acuan mereka, dan penilaian ini didasarkan hanya kepada perasaan saja, bukan kepada data yang ada. Mereka menolak teknologi dan produk negara kafir, tapi belum ada teknologi apapun yang dikembangkan oleh kelompok Islam seperti ini bagi kemaslahatan dunia sebagai rahmatan alamin gitu ya. Padahal bangsa ini, bahkan bangsa Arab pun ya banyak menggunakan teknologi dan produk dari negara kafir gitu ya. Nah, kenyataannya menurut Safik Hasim ini sebagai pengajar pada FISIP UIN, dia mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia berpikir, beranggapan, dan berasumsi untuk membangun sebuah wacana bahwa mereka lah yang menjadi sasaran kebencian dan paling dikorbankan di muka jagat atau di dunia ini dibandingkan dengan umat beragama lainnya. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah, menunjukkan bahwa umat Islam adalah sebagai penakluk dunia, telah merampas wilayah-wilayah yang dihuni oleh Nasrani, Yahudi, dan agama lokal lainnya. Dinasti Islam pada saat itu sejak dari Umar bin Khattab, dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani itu bukan fiksi. Bahkan ini menjadi kebanggaan Islam sampai sekarang ini gitu ya. Nah, negara-negara yang dikuasai oleh dinasti Islam mengatur kehidupan warga negara yang beragama Islam dan non-Islam
dengan konsep Darul Islam untuk wilayah yang beragama Islam dan Darul Harbi untuk daerah non-Islam yang harus dijadikan wilayah perang dan boleh dibunuh gitu ya. Nah, ingatan mereka ini selalu mentok kepada perang salib dan melupakan aneksasi sejarah penaklukan dinasti Islam ke wilayah-wilayah Kristen, Yahudi, dan Nasrani. Nah, pemikiran seperti inilah yang masih terus bercokol dan berkembang hingga saat ini untuk menguasai wilayah-wilayah Kristen termasuk di dalam wilayah-wilayah beribadah. Contohnya kemarin, ungkapan Agustan yang keberatan atas usulan izin berdirinya gereja dari berbagai denominasi dalam wilayah tertentu. Sementara keinginan orang Kristen untuk mengambat pembangunan lebih dari satu masjid dalam satu wilayah, desa, atau kecamatan tidak pernah terpikirkan seperti yang dipikirkan oleh Agustan itu gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya pokok-pokok pikiran seperti ini. Nah, yang kedua ada juga tadi pemberitaan surat kabar yang disampaikan oleh Ahmad Saiku ya dari PKS minta dukungan dan kerjasama dengan Gerindra dalam hal mengawal RUU Perlindungan Ulama di Badan Legislatif supaya mendapat persetujuan dan pengesahan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian Presiden PKS Sohibul Iman mengemukakan alasan untuk mengusulkan RUU tersebut antara lain adanya perlindungan terhadap ulama dan tokoh agama yang diduga paling rentan mendapat ancaman baik fisik maupun non-fisik. Nah, pertanyaannya apakah yang akan dilindungi ini hanya ulama atau tokoh agama Islam? Lalu perlindungan yang serupa untuk biksu, pendeta, pastor, dan gembala tokoh agama yang lain, apakah itu tidak diperlukan? Kemudian yang kedua, tokoh ulama dan tokoh agama paling sering katanya mendapat tindakan kriminalisasi oleh penegak hukum akibat dakwah yang mereka sampaikan. Apakah ini dikait-kaitkan merupakan upaya proteksi yang berkaitan dengan Habib Rizik atau ustadz-ustadz yang akan ditangkap karena penistaan agama lainnya? Dan kemudian Sohibul Imam ini mengutip pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang dikatakan di sana, karena itu hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada perlakuan yang merugikan dan mengancam hak kebebasan orang lain. Lalu apakah tindakan beberapa habib, ustadz, dan para mualaf yang telah dan akan melakukan perbuatan pidana tidak terjerat dalam pasal konstitusi ini? Nah, dan yang selanjutnya, katanya ulama dan tokoh itu dianggap sebagai simbol agama yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat. Sekalipun terjebak dalam perbuatan hukum atau tindakan pidana sepertinya mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum atau pemerintah nanti bisa-bisa dituduh melakukan upaya kriminalisasi. Jadi yang terakhir, saya hanya berkeyakinan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan manifestasi dari hikmat dari Allah sebagai rahmat dan berkat bagi kehidupan bangsa di dunia ini. Ketimbang hanya birahi untuk mengembangkan paham agama dalam manifestasi kekuasaan dan menghancurkan kehidupan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan Pak Paul untuk sore ini sebagai bahan pembahasan kita. Terima kasih Pak Paul, terima kasih semuanya teman-teman. Memang itulah mayoritas mental Koreksi budak. sedikit, itu Presiden PKS bukan Sohibul Imam. Saiku. Ahmad Saiku. Baik, mungkin saya salah mengutip. Mohon saya dikoreksi untuk itu. Terima kasih Pak Gajah Mada. Iya, memang ini mayoritas mental budak ya, memang karena ada roh perbudakan di Indonesia, diperbudak dengan rasa takut, ya kan, mental tertindas sehingga ketika gede dikit nindas orang lain ngerasanya dia tetap ditindas. Nah, itu memang mental budak itu kan. Bangsa mental budak itu. Makanya hari ini kita mau belajar kepemimpinan mental Pancasila, bukan mental budak ya, mental pemenang. Ya, haleluya. Kita lanjut dulu lengkingan rakyat jelata yang berikutnya. Sebentar, tadi ada nih Pendeta Nathanael. Silakan Pendeta Nathanael, mana nih? Panggilan Pak Pendeta Nathanael. Wah, gilirannya disuruh maju cepetan malah nggak nongol orangnya.
Mana nih Pendeta Nathanael? Biasanya paling terakhir. Mana nih? Pak Nathanael. Oke, skip dulu ya. Skip dulu. Ini dulu, Pak Endro Suryanto dulu. Pak Endro Suryanto, silakan. Pak Endro, silakan. Oke. Nah, salam. Wih, ganteng Paul. Maksimum. Saya lihat tadi Pak Paul bukannya pengikut Pak Paul, tapi pengikut channel Pak Paul. Akan nggak tahu. Iya, subscriber dan followersnya. Ya, Ya. kenyataan begitu kok. Ya. Jadi gini, tentang penegakan Pancasila itu tidak hanya ke masalah yang selama ini kita bicarakan, namun Pancasila dan UUD 45 itu akan hancur juga, digerogoti kalau melihat fenomena sekarang. Contohnya, peran KUD atau koperasi, ya itu nggak pernah disentuh sama sekali sampai sekarang. Dengan adanya, maaf ini ya, Indomaret, Alfamaret, yang sebelumnya itu ada KUD, Koperasi Unit Desa. Padahal Koperasi Unit Desa itu per kelurahan dan per KUD itu punya gedung atau gudang dan punya minimarket, termasuk slab, ya tadi. Ini semenjak ada KUD model ya, KUD mandiri sampai sekarang itu mati, betul mati ya, semenjak adanya Alfamaret atau Indomaret. Nah, di mana sekarang peran dari Menteri Koperasinya dan Perindak juga? Sedangkan daripada sekarang ekonomi syariah, ya kan? Apakah memang ini suatu perencanaan dari pemerintah? Kok tidak diudik-udik sama sekali loh, KUD sampai sekarang. Berkaitan juga tentang pengadaan pupuk. Maaf Pak Saul, pupuk ini setiap musim tanam suara klasik itu mesti nggak ada pupuk. Benar, ini perlu diangkat ini, dan tidak pernah ada yang berani ngangkat. Kenapa? Ini akhirnya menjadi, ya kan, ketahanan pangan kita itu runtuh. Karena itu banyak orang-orang yang hobinya impor. Lah itu ya, hobi impor. Ketahanan pangan, hati-hati gara-gara pupuk, ya. Itu kenapa? Ayo Pak Topik dibahas masalah pupuk, karena nggak ada yang berani mengangkat selama ini. Kenapa di saat musim tanam pupuk selalu langka? Pak Topik, coba itu nanti diangkat. Sudah, hanya ini yang perlu kami garis bawahi, itu juga menjadi salah satu hancurnya ekonomi nantinya. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Satu terakhir ya. Satu lagi terakhir ini. Pak Tambunan. Ya, Pak Tambunan, silakan. Salam Bapak Paul. Shalom, swastiastu. Tuhan memberkati. Amin. Salam Pak Jenderal Junius Tobing. Salam. Tuhan memberkati juga teman-teman yang mengikuti acara live Zoom, live YouTube. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa tegaknya Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sangat menentukan masa depan negara dan bangsa Indonesia. Bila bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, berdiri tegak di atas Pancasila dan Undang Dasar 1945, maka negara ini, bangsa ini akan diberkati Tuhan. Dan seperti yang dikatakan Ompong JJ tadi, itu tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Mereka mengklaim membalikkan fakta. Ini sifat-sifat, ya kita tahu sifat-sifat seperti ini berasal dari mana. Itu tidak akan terjadi kalau pemerintah itu berdiri tegak di atas Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, sebaliknya bila bangsa atau pemerintah menyimpang, tidak sungguh-sungguh katakanlah menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45,
Saya sudah bolak-balik mengatakan kutuk akan terus menimpa negeri ini. Akibatnya apa? Negeri ini tidak akan pernah maju. Ingat sekali lagi bahwa agama tidak bisa mempersatukan ya bangsa ini. Agama tidak bisa mensejahterakan bangsa ini. Agama tidak bisa memakmurkan negara ini. Dan agama tidak bisa menguatkan bangsa ini. Itu sudah dalil. Itu bisa dibuktikan. Nah, para penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, DPR, kemudian juga yudikatif semestinya bersatu. Bersatu untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Faktanya kita tidak melihat sampai hari ini bahwa Pancasila dan Konstitusi 45 ditegakkan setegak-tegaknya, tidak kelihatan sama sekali sampai hari ini. Presiden sendiri harus bertindak tegas dan adil di negeri ini. Bila ada pelanggaran hukum, termasuk intoleransi, diskriminasi, harus ditindak tegas secara adil. Jangan hanya kelompok-kelompok minoritas saja yang ditindak tegas, sementara yang bukan minoritas itu dibiarkan saja. Itu faktanya. Ini ada apa? Mengapa Presiden tidak berani menegur otoritas yang mengurusi masalah penegakan hukum? Semestinya Presiden ini bertindak adil. Jangan masa bodoh, karena Presiden sendiri sudah mengatakan tidak boleh ada intoleransi di tanah air. Tidak boleh ada radikalisme dan terorisme di tanah air ini. Itu harus Presiden buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya dijadikan retorika. Kemudian, masalah yang lain yang selalu marak di negeri ini adalah terkait dengan masalah KKN. KKN di negeri ini masih marak. Ya, KKN berbagai macam bentuk, termasuk mafia. Mafia hukum, mafia, dan lain-lain. Tadi saya mendengarkan dialog antara Rudy Kamri dengan mantan Sekjen Kemhan dan juga Kadispen TNI Angkatan Udara. Rudy Kamri bertanya tentang mafia pengadaan alutsista di TNI. Apakah ada? Nah, dijawab dengan bahasa lain. Tidak ada mafia. Yang ada adalah konflik kepentingan. Itu dijawab oleh mantan Sekjen. Nah, kemarin saya juga menonton dialog antara Koni, ya pengamat militer. Dia justru terang-terangan mengangkat isu mafia alutsista di TNI. Itu jelas sekali. Termasuk dia berbicara tentang atau mempertanyakan tentang kapal selam Nanggala 402. Bagaimana MOR-nya ya, MRO artinya bagaimana maintenance, repair-nya, termasuk overhaul yang dilakukan selama ini. Itu sangat menarik pertanyaan-pertanyaan itu. Oleh karena itu sekali lagi, bila aparat atau pejabat-pejabat yang ada di institusi itu menegakkan Pancasila dan Konstitusi, semestinya segala sesuatu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, semestinya demikian. Nah, hal ini bisa dihindari. Kalau saya boleh saran, semestinya para pejabat negara tidak boleh berhubungan dengan para katakanlah rekanan. Tidak boleh. Kalau kita mau bebas dari korupsi, pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara, apakah di militer maupun sipil, itu tidak boleh berhubungan dengan rekanan. Kita lihat negara-negara lain yang maju. Tidak ada itu bisa berhubungan dengan rekanan. Kalau sudah berhubungan dengan rekanan, pasti terjadi sesuatu yang merugikan negara. Kemudian yang berikutnya, kita bicara tentang warga negara sejati. Kita bisa menilai siapa sesungguhnya warga negara Indonesia sejati. Nah, mereka-mereka yang warga negara sejati itu adalah mereka-mereka yang sikap perilakunya selaras dengan Pancasila dan mentaati konstitusi. Sementara mereka-mereka yang bukan warga negara Indonesia sejati
sikap dan perilaku mereka itu bertentangan dengan Pancasila dan mereka melanggar konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak bisa memungkiri negara ini dalam keadaan rawan menuju bahaya. Penyebabnya sudah jelas, adalah tentang radikalisme, khilafaisme sudah merasuk dalam semua sektor negara ini. Diperkirakan, ya kita tidak tahu jumlahnya, mungkin puluhan juta, mungkin puluhan juta penduduk negeri ini sudah terpapar radikalisme, termasuk yang ada di institusi berbagai sektor. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang perlu saya sarankan pada Jenderal Tobing. Ini syarat saya sangat penting, kiranya ini bisa dilaksanakan, bahwa Jenderal Tobing diharapkan bisa memberikan presentasi di forum resmi pemerintah yang dihadiri pejabat-pejabat tinggi negara. Nah, mungkin jalannya adalah Jenderal Tobing mungkin bisa menghubungi senior-seniornya yang ada di PPABRI atau mungkin ketua PPABRI sendiri untuk bisa menyampaikan pemerintah, diberikan waktu untuk menyampaikan persentase tentang Pancasila, tentang leadership kenegarawan yang nasionalis. Saya kira ini penting, saran saya, harapan saya ini bisa direalisasikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ya, sebentar saya mau share screen, teman-teman. Masihkah saudara-saudara percaya kepada demokrasi? Tidak. Masihkah berharap kepada demokrasi? Tidak. Tentang lonceng kehidupan, pertanda bahwa di seluruh ufuk matahari syariah akan bersinar. Takbir! 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 Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Catat. Kita bahwa pangkal malapetaka umat ini adalah neoliberalisme dan neoimperialisme. Setuju. Karena itu saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda rela negara-negara imperialis terus menjajah negeri Islam ini? Tidak. Apakah Anda rela rakyat kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia hidup terus dalam kemiskinan dan penderitaan? Tidak. Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Jadi kalau Rasulullah SAW berbagai dalil telah dikaji oleh para ulama dan mengatakan bahwa khilafah itu hukumnya wajib, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara peserta rapat dan pawai akbar di sini, apa hukum menegakkan khilafah saudara-saudara? Ibu-ibu, saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum
benar wajib. Khilafah adalah wa'dullah dan busyra Rasulillah. Dia adalah janji Allah dan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم أذلنا اللهم أذلنا اللهم أذلنا بذلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai para ulama, segeralah melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Wahai panglima militer, wahai perwira militer, sekaranglah saatnya bagi saudara untuk mengambil peran penting untuk menyelamatkan negeri ini dari cengkraman neoliberalisme dan neoimperialisme. Sejarah hari ini tengah bergerak menuju ke arah khilafah rasyida ala minhajin nubuwah takbir. Maka segeralah bangkit, bergabung dalam barisan perjuangan ini, melangkah bersama Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan khilafah takbir. 3 resolusi penting dari rapat kita siang hari ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya negeri ini terpuruk karena cengkraman neoliberalisme dan neoimperialisme. Yang kedua, bahwa tidak ada solusi tuntas bagi negeri ini kecuali dengan Islam melalui penerapan syariah di bawah naungan khilafah. Ketiga, kita kokohkan tekad kita bersama seluruh umat untuk bersungguh-sungguh berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah. Bagi kita, Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Allahu Akbar. Allah. Relakah saudara-saudara negeri ini dikuasai oleh Islam radikal? Takbir! Relakah saudara apabila negeri ini dikuasai, dijajah oleh bangsa Arab? Takbir! Relakah saudara bila negara ini dihancurkan Pancasilanya? Takbir! Tidak ada solusi bagi negara Indonesia selain Pancasila. Takbir! Pancasila sejati. Pancasila. Itu yang harus dipenjara semua itu tadi itu ya. Itu dia yang harus dipenjara semua, itu nggak benar itu. Takbir, bintang. Satu lagi. Aduh, ini dia ini nggak ada yang ditangkap satupun itu ya, nggak ada yang ditangkap satupun loh. Nggak ada yang ditangkap. Itu harusnya langsung ditangkapin semua, anak-anaknya itu sama anak-anaknya semua ditangkapin karena itu anak-anaknya juga sudah dicekokin semua tuh. Wah, bahaya. Lihat ya, Densus tangkap. Organisasinya kan sudah dibubarkan. Kenapa? Organisasi iya. Kan sudah dibubarkan. Iya, tapi kan masalahnya bukan cuma membubarkan, mereka ganti kulit. Harusnya di PKI kan, ditangkap ya, ditangkap langsung dijemputin semua satu-satu, dipenjarain satu-satu, dijemput. Yang jemput itu bukan Densus 88, yang jemput harusnya itu ya TNI. yang TNI. Ya, TNI itu kan udah mau ganti ideologi negara.
Ya kan, udah terang-terangan itu mau ganti ideologi negara. Densus tangkap 3 ex-petinggi FPI Makassar terkait kasus Munarman. Ternyata ini Makassar ini, grupnya Makassar ini semua FPI ini yang terlibat di dalam pengeboman gereja itu kemarin itu tuh. Ya. Nah, tuh lihat tuh. Densus 88 Polri bersama Polda Sulawesi Selatan menangkap 3 orang ex-petinggi Front Pembela Islam terkait kasus kasus terorisme yang menjelat Munarman. Ya. Nggak cukup penjara. Nah, ini lihat inisial yang ditangkap ARMU AS. Mereka dulu bagian dari pengurus FPI di Makassar. Sekarang kan FPI sudah dibubarkan. Nah, ini harus sebutin satu. Semua ketua, semua pengurus FPI itu semua pasti terlibat terorisme. Harusnya ditangkap semua satu-satu. Ya kalau FPI ya kelasnya Densus. Kalau udah HTI tadi, kalau HTI harusnya dijemputnya sama TNI langsung sama militer. Ya jemput satu-satu. Dan seluruh keluarganya dijemput. Karena anak-anaknya pun mereka dari kecil sudah di ini. Jadi orang tuanya masukin penjara, anak-anaknya masukin ke asrama, cuci otak, Pancasila. Tiap hari gitu suruh dengar, tiap hari suruh dengar YouTube-nya Joseph Paulsang. Sehari 6 jam ya kan, atau sehari 8 jam. Mabok-mabok nah itu. Ini adalah pengembangan yang utama. Iya kan, kuliah Pancasila kan, suruh dengar ini kuliah Pancasilanya Pak Jenderal itu kan, yang dulu 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 3 jam, suruh pokoknya tiap hari cekokin terus. Ini adalah pengembangan utama kasus Munarman, teroris yang ditangkap di film Mutiara Makassar pada awal Jali menyebut pembahitatan yang dilakukan Munarman terjadi 2015 dan 2016. Jadi dilakukan oleh Munarman, ya gila ya. Densus menurut Sulupan ex Makassar FPI digeledah petugas, lalu juga merupakan rumah 3 orang diamankan. Selain menangkap 3 orang, 4 box kontainer barang bukti. Nah, coba lihat ya, Densus 88 geledah ex markas FPI di Makassar terkait terorisme. Nah, ya, sekarang ini tadi foto-fotonya sudah saya ini ya, foto-fotonya sudah saya ini tadi Farid DPP ini Farid. Ini yang harus dijemput sama militer ini. Kalau yang udah begini militer yang jemput ini. Kalau tadi FPI kelasnya Densus 88, kalau ini militer ini udah benar-benar mengganti ideologi negara ini. Ya. Satu-satu udah saya catat, nanti kita ini lagi, kita balik lagi ke situ lagi. Luar biasa. Tangkap, penjarakan, anak-anaknya cekokin pakai Pancasila tiap hari. Luar biasa. Oke, kita kembali fokus dengan tema kebangsaan. Silakan Pak Jenderal. Mana nih Pak Jenderal nih? Ya, silakan. Lanjut. Damai sejahtera bagi kita semua. Videonya masih hilang, Pak Jenderal. Apa? Video. Oh iya. Ya. Oke. Siap. Bagus. Oke, damai sejahtera bagi kita semua, anak-anak kerajaan Tuhan tanpa batas. Haleluya. Rahayu, Pak Jenderal. Amin. Shalom, Baik, hari ini saya melanjutkan tentang kemarin yang kita angkat ke permukaan tentang kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Ya, saat ini kemarin sudah saya dahului, tapi saya review sedikit ya, bahwa saat ini kepemimpinan negarawan ini merupakan kebutuhan yang sangat kritis, urgent dan important. Ya, karena kita lihat dari beberapa kejadian-kejadian yang tadi juga ditayangkan oleh Pak Paul, itu nyata-nyata dan terang-terangan di Gelora Bung Karno disampaikan. Jadi kelihatannya kita butuh kepemimpinan negarawan, atau kita kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan, atau kita kepemimpinan nasional yang berkarakter khilafah. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kepemimpinan versus khilafah versus kepemimpinan Pancasila. Tapi saya mau malam ini kita fokus kepada masalah kepemimpinan. Betapa pentingnya dan kritisnya sekarang ini masalah kepemimpinan di seluruh aspek kehidupan ya.
di lingkungan, di mana-mana. Ya, di Indonesia ini sudah tak pernah lagi mungkin membicarakan tentang Pancasila ini. Tapi bukan hanya Pancasilanya saja, masih banyak karakter-karakter lain. Ya kita sekarang, ya, kalau saya boleh katakan, bahwa kita sekarang di dalam kegelapan. Tapi kalau nanti karakter Pancasila ini betul-betul mencari karakter bangsa, jadi justru karakter inilah nanti yang mengantar bangsa ini dari gelap menuju terang. Itulah simbol Pancasila yang ada di perisai, gelap tapi ada bintang. Ada kerajaan kegelapan, ada kerajaan terang. Tapi setitik pun terang yang ada di kita ini, tapi terangnya nanti itu semakin meluas. Dibandingkan hitam melulu kita. Ini memang sudah dinubuatkan ya. Kalau kita mau buka di Bible, nanti Pak Paula, kenapa ada bendera merah, ada kuda merah, ada kuda putih, ada kuda hijau, dan ada kuda hitam. Nah sekarang sudah lengkap lah ini, dengan munculnya bendera-bendera hitam. Itu nanti coba dilihat, apakah itu yang dimaksud dengan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah muncul ke permukaan. Tapi nantilah itu kita bahas di dalam ruang tersendirilah. Hari ini kita sesuai dengan tema terkait dengan apa yang muncul tadi ditayangkan oleh Pak Paul, masalah Densus menangkap 3 oknum yang di Makassar, itu nanti kita kait-kaitkan. Tetapi kita coba buka dulu Pak Paul, kalau kita mulai dari halaman 19. Materi sama kemarin Pak Jenderal ya? Ya, materi kepemimpinan kan kita lanjutkan. Kemarin kan sudah ngomong. Maaf ini yang ketinggalan, ya nanti kita lanjutkan sambil mendengar, nanti kan akan saya ulang-ulang. Halaman 19 ya? Ya, halaman 19. 19, ya. Sebentar, saya share screen. Ya. Bukan. The who sudah. Kemarin sudah. The what. Halaman 19 atau halaman berapa 21, ya? 21. Oh, 21. Sorry. The what. Ini. Saya ulangi lagi ya ini, the what ini ya. Kita, ya. Mari kita perlu menyamakan suatu pemikiran dulu, mindset ya. Dalam suatu kerangka berpikir. Kesalahan terbesar setiap manusia adalah ketidakmampuannya menciptakan suatu keyakinan yang diyakininya. Jadi mereka bagaimana menciptakan keyakinan khilafah itu ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya seperti yang diyakininya. Ini kesalahan terbesar mereka, ketidakmampuannya sebenarnya. Makanya Pak Paul sering menyampaikan negara agama nggak ada yang maju. Kemudian realita kehidupan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat salah. Ini juga diajarkan di Bible. Tidak satu manusia pun yang tidak berdosa. Bahkan Tuhan bilang, tidak satu pun engkau benar di hadapanku. Saya lupa itu di kitab Roma atau di kitab Markus. Ketidaktahuan setiap manusia adalah dia merasa tahu semuanya. Jadi kalau kita merasa tahu semuanya, sebenarnya kita itu tidak tahu. Ya. Kalau merasa tahu semuanya, justru ketidaktahuan kita adalah apabila dia merasa tahu semuanya, merasa hebat, merasa apa segala macam. Ketika seorang merasa tahu segalanya, ini berarti bahwa apa? Manusia tersebut sesungguhnya menunjukkan ketidaktahuannya. Makanya di dalam Zoom ini saya tidak mengajari ya, kita proses belajar mengajar. Ya, mungkin juga nanti ada yang salah saya sampaikan. Walaupun saya sudah berhati-hati, bisa saja terpeleset kan. Nah, ini realita kehidupan ya. Secara universal manusia pada hakikatnya memiliki keterbatasan. Saya juga lagi memikirkan ini, bagaimana titik temu kita ini sekarang. Titik temu agar realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini ya supaya bisa menjadi suatu kekuatan
dan ketahanan nasional menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bertubi-tubi loh. Beda sekarang. Di era reformasi, dibandingkan dengan era-era sebelumnya, tantangannya luar biasa, ancamannya luar biasa, gangguannya juga luar biasa. Kemarin saya mendengar ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Ini ada ekstrem lainnya. Ekstrem lainnya ini siapa? Gitu loh. Ya, ini nanti perlu menjadi pembahasan kita. Tapi nanti itu kita bahas ketika kita membahas ancaman aktual dan ancaman potensial terhadap bangsa dan negara ini. Tapi kita mulai dari what? Lanjut Pak Paul, biar enak. Nah, the what? Kita selalu ribut, terutama gara-gara konflik terminologi dan konflik paradigm. Makanya kita harus memahami dulu. Kalau kita tidak memahami apa itu ajas dan prinsip, apa itu karakter, apa itu negarawan, apa nasionalisme, dan apa karakter nasionalisme nasional keindonesiaan, dan paradigma nasional keindonesiaan, setelah itu baru nanti bisa kita simpulkan kepemimpinan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan. Banyak pemimpin, tapi lebih banyak pemimpi di negara ini. Ya, kita butuh negarawan. Bukan berarti kita mengabaikan agamawan, tapi jangan agamawan yang menjadi pemimpin di negara ini. Ya, nggak benar. Di mana sih? Makanya kita coba memahami, karena ketidakpahaman inilah kita konflik sekarang ini. Konflik paradigm dan konflik terminologi. Satu bilang dakwah, satu bilang nista. Ya kan, satu bilang Pancasila, satu bilang khilafah. Ya kan, tetapi mari kita bahas satu persatu dulu ini. Apa sih yang dimaksud ajas dan prinsip? Nah, ini ajas dan prinsip ini biar kita pahami dulu, lanjutkan dulu Pak Paul. Biar tahu apa itu ajas, apa itu prinsip. Nah, ini. Karena kalau ini tidak diajarkan, ya tidak dipahami, bagaimana mungkin tahu yang lainnya? Ya, makanya kalau tes Pancasila kemarin itu tes wawasan kebangsaan banyak yang tidak lulus, ya kita bisa maklum lah. Ya, baik. Definisi itu azas adalah dasar, alas, fundamen, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, sesuatu kebenaran, ya kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, ajas sama prinsip itu sebenarnya sama. Ajas sama dengan kebenaran yang menjadi apa? Pokok dasar berpikir. Ini saya mengambil dari kamus ya, dari kamus KBBI. Jadi nanti jangan dikira ngarang-ngarang lagi. Bukan, ya kan, prinsip yang kuat. Saya mau hanya menjelaskan di sini. Apa kaitannya dengan Pancasila? Pancasila itu kita katakan 5 principle. Ya, 5 principle. Prinsip itu berasal dari kata apa sih sebenarnya? Prince. Ya, prince itu apa? Kalau di dalam kerajaan yang namanya prince itu apa? The front line. Jadi dia adalah orang pertama kalau terjadi apa-apa dengan yang di atasnya. Ya, prinsip. Sip itu konsep. Jadi kita harus berdasarkan apa itu prinsip, apa itu prinsipal. Nah, menurut doktrin militer, ya, ataupun doktrin secara universal ya, mengabaikan ajas atau prinsip sama saja kita mengundang apa? Mengundang kegagalan. Sama saja kita mengundang resiko. Jadi kalau 5 prinsip yang ada di Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, itu prinsip yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno sampai menyampaikan Pancasila di forum PBB sampai ditepuk tangan kan. Cuman itu tadilah Habib Rizik, kita anggap aja lah dia tidak paham. Dia bilang, waduh, Pancasila ditaruh di pantat ya. Kalau ditaruh dia nomor 5, bukan berarti dia di pantat.
Dari mana kesimpulan seperti itu? Itulah yang membuat kita ini jadi salah berpikir semua. Ya belum tentu loh. Kenapa Tuhan juga bilang, akulah Alfa dan Omega. Artinya dia juga yang akhir kan. Yang begini-begini karena pemahaman kita tidak sama tentang ajas dan prinsip. Nanti kita sampai kepada ajas-ajas perang. Ajas perang itu kalau Amerika, Rusia, Cina, Inggris itu berbeda-beda. Tapi ada kesamaan. Tapi kalau Indonesia paling banyak ajas perangnya. Tapi nantilah kuliah tentang itu kita sampaikan. Tetapi pahami dulu bahwa ajas ini adalah suatu kebenaran, ya, yang tidak bisa kita mengabaikan begitu saja, nggak bisa, nggak boleh. Inilah hukum sebenarnya, ya. Ini merupakan hukum. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sumber hukum yang tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kecuali kalau memang negara ini negara agama ya, makanya konstitusinya ya kitab suci seperti Saudi Arabia. Ya, sekarang kalau kita mau jujur, kalau berlakukan syariah, korupsi itu dipotong loh tangannya. Iya kan? Tapi coba lihat, yang korupsi banyak nggak dipotong tangannya? Enggak, Indonesia masih pakai Pancasila kan? Masih ada kemanusiaan dan adegan beradab. Nah, coba ini kita pahami dulu ya, ajas dan prinsip. Kita pahami, nanti lebih dalam lagi. Mengapa prinsip-prinsip yang terkandung di Pancasila itu harus kita hormati, kita harus tunduk. Karena prinsip yang saya katakan dulu, pada saat saya mengajar what is paradigm, apa itu paradigma, apa prinsip paradigma. Kita sudah membuat bahwa paradigma nasional kita bertumpu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Artinya apa? Tidak ada ideologi lain di negara bumi persada ini kecuali Pancasila. Tapi rongrongan kan tetap ada. Ada ideologi inilah, ada ideologi ini, macam-macam lah. Ya, tetapi seharusnya tidak boleh kita menyimpang dari itu. Itu paradigma yang kita buat sendiri. Paradigma yang kita sepakati. Suka tidak suka kita harus tunduk kepada paradigma itu. Itulah prinsip paradigma. Nanti kita buka lagi yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan pada kuliah-kuliah yang terlebih dahulu yang kita bahas ya. Oke, lanjut Pak Paul. Ini kalau nggak pahami nanti, waduh. Makanya kita sudah gagal semua. Tadi Pak Jo Tambunan mengatakan, wah gimana ini alutsista? Ya itu tadi kita melanggar prinsip. Nanti saya jelaskan lah. Ya, saya jelaskan. Ya, salahnya Rudy Kamli mengundang orang yang tidak sekolah tentang alutsista. Kalau saya sekolah sih ya, 6 bulan saya sekolah di Amerika. Nah, karakter adalah tabiat, sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Watak. Kalau karakter kita Pancasila, watak kita sudah seperti watak Pancasila enggak? Nah, di sini ada yang perlu diwaspadai lagi, yang banyak tidak tahu ini. Karakter itu adalah komponen, huruf, angka, ruang, simbol, ya, khusus yang dapat diapakan dimunculkan pada layar atau pada papan. Saya kasih mau contoh lah. Karakter adalah satu-satunya yang tidak diperjualbelikan. Nah, artinya apa? Angka 1 sampai 10 itu dimanapun kita berada, angka 1 ya tetap angka 1. Angka 10 ya tetap angka 10. Huruf A juga huruf A. Huruf Z ya juga huruf Z. Simbol lambang negara Pancasila merupakan karakter. Di mana saja dan kapan saja, ya, simbol tersebut adalah tetap dan tidak berubah. Nah sekarang ya Pak Paul, coba nanti cari dulu lah. Kita selalu mengatakan kan the Holy Bible. Apa artinya holy itu bahasa Ibrani? Saya mendapat pengertian kemarin saya suruh cari, holy itu ternyata satu. Nah saya cari lagi di Bible apa? Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Berarti satu-satunya kan? Tidak ada Injil lain di kolong langit ini. Jadi satu. Satu itu karakter. Nah kalau karakter kita Pancasila kok masih ada karakter yang lain? Makanya kemarin saya waktu peresmian organisasi Setia Kita Pancasila, itu saya sampaikan.
Ya, saya sampaikan. Di agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Agama itu untuk mengontrol diri kita karena berbagai macam-macam agama. Ya. Mengontrol diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tetapi ketika hidup untuk agama, biar siapapun kita, mau orang Kristen kek, mau Islam kek, mau Buddha kek, mau Hindu kek, kalau dia sudah hidupnya hanya untuk agama, yaitu tadi menjadi fanatik, fanatik beragama. Bayangkan kalau fanatik beragama, kita bisa bunuh-bunuhan. Inilah yang terjadi sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Pak Gusmus itu saya pernah mendengar komentarnya. Negara ini bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, jadi negara bukan-bukan. Saya jadi ketawa juga. Jadi negara kita ini negara bukan-bukan jadinya. Nah, angka 1 itu karakter. Dan dimanapun, kalau kita pergi ke Jerman, 1 itu apa? Ya tetap 1. Jadi the Holy Bible, satu-satunya konstitusi kerajaan Tuhan. Makanya banyak komentar, kok kitab suci ada pornonya. Loh, saya kemarin sudah mengatakan, Tuhan Yesus datang tidak memberitakan tentang agama. Di mana dia memberitakan tentang agama? Tuhan Yesus tidak memberitakan tentang salib. Nah pertanyaannya, saya juga bertanya-tanya Pak Paul. Nanti coba ini kaitan apa yang saya sampaikan. Walaupun ini bicara kepemimpinan, tetapi kan esensinya tetap dari Bible saya ambil. Ya, coba kita bertanya dulu lah. Mengapa Tuhan Yesus datang ke bumi, lahir ke dunia? Ya, dia lahir ke dunia ketika Romawi berkuasa. Kenapa Romawi berkuasa? Saya melihat Romawi itu hobinya kalau menghukum orang pakai salib kan. Beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Saya lihat di Mongolia bukan salib, tapi tetap juga orang dipaku, ya kerajaan Mongolia dulu, tapi bukan salib. Bukan salib tapi melintang gitu. Tetapi kenapa? Ketika kerajaan Romawi, Tuhan Yesus turun ke bumi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita nanti, karena salib itu adalah untuk orang yang terkutuk gitu. Seharusnya salib itu kan buat kita yang terkutuk ini. Tapi Tuhan Yesus menggantikan itu. Jadi kalau Ustaz Somad bilang, wah di salib itu ada izinnya, dia nggak ngerti soalnya pemahaman tentang salib. Oke ya, ini. Jadi karakter itu adalah tabiat kita, watak kita. Jadi kalau watak kita sudah terimalah, karena kita sebagai anak bangsa Indonesia, ya kita harus menerima bahwa Pancasila itulah karakter kita. Ya, makanya kadang-kadang saya malu hati ya, ke Singapura, ke Thailand, nanti saya videokan, saya tayangkan semua video saya, waktu saya di Finlandia, waktu saya di mana-mana semua, bagaimana sepak terjang saya ngomong Pancasila. Aduh, mereka komentar, kami lebih Pancasila, Jenderal Tobing, kami masih lebih Pancasila dari kalian, Kolonel Tobing, kalian banyak ucapan saja. Nah ini kan malu juga kita ya. Tapi inilah karakter. Nah sekarang karakter kita sebagai anak bangsa, yaitu tadi, tidak lain dan tidak bukan Pancasila. Karena kita yang sudah merumuskan paradigma itu ya, itu prinsip paradigma, mau kita tunduk ke dia. Contoh ya, contoh. Kan sudah saya katakan, Tuhan menciptakan ikan harus hidup di air. Nah, karakternya memang harus di air kan gitu. Dia sudah harus tunduk kepada paradigma yang dibuat oleh Tuhan. Ketika dia ingin hidup di darat, ya matilah dia. Ya, mati dia. Walaupun pernah ikan tidak perlu berdoa kan? Tidak perlu berdoa, tapi dia bisa hidup kalau di air. Kalau dia ditaruh di darat, berdoa pasti pun nggak akan bisa hidup, dia tetap mati kan? Nah inilah bicara paradigma. Baiklah kita lanjutkan lagi Pak Paul. Karena ini pemahaman ini penting ya. Kalau ini nggak repot. Nah ini tentang karakter. Saya, ayah asuh saya itu sudah meninggal ya. Pak Sumarno. Itu yang selalu tidak henti-hentinya. Jati diri bangsa yang Pancasila. Dia mengutip juga dari apa kata Bill Graham. Ketika seorang kehilangan hartanya,
sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi ketika ia hilang karakternya, maka dia kehilangan segala-galanya. Jadi kalau bangsa ini kehilangan karakter Pancasila, ya sudah. Kita siap-siap aja. Kehilangan segala-galanya. Ini sudah dari awal saya katakan, kita ini sekarang konflik by proxy. Ya, by friksi. Friksi apa? Ya friksi paradigma. Nah, hati-hati loh. Kita kehilangan karakter Pancasila, maka bangsa ini akan kehilangan segala-galanya loh. Apa yang sudah diperolehnya sejak tahun 45 sampai tahun 2021 ini bisa bergerak ke titik nol. Dan apa yang kita peroleh tidak menjamin, ya your past success guarantee nothing. Lihat sajalah, kalau tadi Pak Opung JJ menyampaikan bahwa sekarang ada tuntutan supaya ada undang-undang untuk ulama. Ya ini tadi, itu kan paradigma baru. Paradigma baru supaya apa yang mereka lakukan bergeser kemarin dari paradigma Pancasila, ya mereka sudah merasakan. Tapi sayangnya ya, saya mohon maaf lah, beruntunglah yang di JOM ini, saya menjelaskan what is paradigm. Ya, nah ini tadi, kehilangan karakter, ya, artinya apa? Sudah kehilangan segala-galanya. Kalau kita kehilangan karakter Pancasila, kita kehilangan bangsa dan negara ini. Nah ini harus disampaikan lah ini, beritakan ini, gelorakan lah ini. Ya, kita lagi memikirkan ini bagaimana mencari titik temu. Kalau enggak nanti dendam mendendam, ya dendam mendendam dan terus menerus kita tidak menemukan sesuatu, sementara negara lain sudah maju terus, kita udah ketinggalan. Kalau nggak salah di dalam pembicaraan terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa kita ketinggalan sudah 1 abad lebih dari negara-negara ada di sekitar kita. Vietnam saja yang merdekanya kita duluan, ya 30 tahun kita dulu merdeka dari mereka. Mereka sudah jauh nanti kemungkinan lebih maju dari kita. Ya. Bagaimana mereka kuat menahan pandemik juga, kita mana babak belur. Kenapa? Karena karakter tadi. Banyak sekali saya lihat kejadian-kejadian sekarang ini. Ada kemarin juga di masjid dimarah-marahin karena dia pakai apa? Pakai masker. Mana yang salah? Nggak ngerti kita. Oke, lanjut Pak Paul. Pak Paul. Nah, ini karakter. Karakter itu is doing the right thing when nobody is looking. Ya. Kita melakukan sesuatu itu ketika tidak ada orang yang melihat. Saya kemarin kan sudah membedakan. Apa bedanya reputasi sama karakter? Kalau reputasi dilihat orang, wah dia hebat ya. Wah, karirnya hebat sampai bintang 4, sampai jadi menteri. Nggak tahu, belakangnya korupsi, jongkir balik juga dia. Nah, kalau karakter yang bisa melihat diri kita sendiri. Makanya tanyalah, apakah kita sudah berkarakter Pancasila? Buktinya apa? Kita yang bertanya, saya sudah melakukan hal-hal yang bersifat adil apa tidak? Iya kan? Saya sudah melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab apa tidak? Apakah saya menjunjung persatuan apa tidak? Nah, kalau mereka ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, yang ingin menjelek-jelekkan orang lain, ya dia sudah bukan Pancasilais sebenarnya. Itu indikasinya jelas banget. Contoh nyata lah. Ya kan? Ada istilah kafir dan non kafir. Itu kan sudah membeda-bedakan. Ya. Itu sudah merusak persatuan. Ada pribumi dan non pribumi. Kalau dipikir-pikir kita jujur aja lah. Kita ini turunan siapa sih? Bukankah oke lah kita katakan kalau diambil garis lurus dari Nabi Lot, ya dari Lot, ya kita kan turunan dari si Sem, ya ada Hem, Sem sama Japet. Kita kan dari Sem. Sem menurunkan siapa?
menurunkan Abraham. Nah, kita ini kan bukan siapa-siapa sebenarnya. Masih bersaudara kan. Tetapi itu tadi, persatuan itu sudah dirobek-robek. Ini masa persatuan dirobek-robek. Terus menjahitnya gimana? Merajutnya kembali gimana? Wah, ini tugas berat ini PR kita ini. Nah, negara sedang menghadapi krisis ekonomi, krisis keamanan, terutama kesehatan, belum lagi teroris. Persatuan dirobek-robek. Jadi indikasi Pancasila itu di mana? Kemanusiaan adil dan beradab. Kita saling maki-memaki. Kita manusia atau binatang? Nah, sekarang aneh ya, binatang kok bisa mengasihi manusia, sementara kita sesama-sama manusia, kok kita bisa saling berkelahi hanya gara-gara apa? Karakter. Memaksakan karakter yang berbeda. Nobody is looking itu. Nah, talent lain lagi. Ya, it is a gift, ya kan gitu ya. Karakter is a choice. Makanya bangsa ini paham tidak antara poise dan choice. Kalau tadi yang disampaikan Pak Paul itu kan poise, menggelora kemana-mana. Anda setuju nggak demokrasi? Waduh. Itu poise. Tapi karakter kita harus memilih. Mana yang harus kita pilih? Kalau karakter kita Pancasilais, ya sudah. Kita jangan bikin karakter yang lain. Nah, itu makanya kemarin kan udah saya bilang. Siapa? Who the leader? Who followership? Ya, mereka-mereka yang para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, dan tokoh kepentingan. Ya, pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Stakeholder itu? Ya, kita semua inilah. Yang bukan pejabat formal. Ya, yang non formal ini. Makanya nanti tolong digelorakan lah ini. Ya, kalau kita sekarang ada diskriminasi, ya kalau orang yang berkarakter sih, biar aja lah. Nanti akan saya buktikan bahwa saya tidak seperti yang Anda duga. Itu aja. Ya. Kemarin ada yang bilang ini jenderal-jenderal kemana ini? Lagi galau atau lagi apa kan gitu. Mereka lagi menunggu. Lagi menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Kapan harus muncul. Kita mau lihat, ini masih ada batas-batas kewajaran atau sudah di luar kewajaran. Kan gitu. Oke, lanjut. Pemahaman karakter ini sangat penting ya. Lanjut, Pak Paul. Ya. Karakter itu building begins in our infancy. Sejak kita masih dalam bentuk janin. Sampai mati. Gitu. Kalau kita lahir di bumi Indonesia ini ya, sampai kita mati ya, karakter Pancasila itu harus dibangun. Ya, jangan nanti kita ngomong Pancasila malah luar negeri lebih Pancasila. Makanya saya masuk ke Jum ini, bagaimana Pancasila ini digelorakan sejagat raya. Karena saya lihat Pak Paul yang Jumnya ini yang sampai kemana-mana kan begitu. Ya kan, saya gunakan ini, bukan saya memanfaatkannya Pak Paul, karena saya melihat ada akses kebebasan saya menyampaikan di Jumnya Pak Paul, dan kemudian banyak juga di sini ada juga yang tersesat, ada yang belum tersesat. Bagaimana yang tersesat ini bisa tidak tersesat kan gitu? Tersesat dari mana? Dari karakter Pancasila. Ya, inilah. Lanjut lagi Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Nanti silakan dibaca lah, silakan dibagi. Nah, ini juga people of character, do the right thing, even if no one else, ya, does not, because bukan do the thing right ya, bedakan, do the right thing. Jadi apa nama do the right thing itu? Melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang bersifat apa? Suatu kebenaran. Makanya kita mencari kebenaran lah. Kalau Tuhan Yesus di Matius 6:33 itu, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah, sekarang kita juga begitu. Carilah nilai-nilai yang ada di Pancasila dan kebenarannya. Kalau di Matius 6:33,
semuanya akan kutambahkan kepadamu. Semua berkat menjadi bangsa dan negara ini. Itu sebenarnya analoginya. Oke, do the right thing bukan do the thing right. Ya, kalau mereka ini saya melihat banyak yang do the thing right. Itu manajer. Kalau do the right thing, that's a leader. Oke, lanjutlah. Saya nggak terlalu lama membahas ini, tapi saya mau ngasih tahu aja. Lanjut. Nah, ini negarawan. Ya, tapi saya tidak masukkan di sini agamawan ya. Negarawan itu ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan, pemimpin politik yang secara taat ajas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Nanti di sini kan kita lihat di sini definisinya apa? Ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan. Nah, di sini yang paling tergaris bawah secara taat ajas. Ajasnya apa? Ya Pancasila. Nanti bagian terakhir dari tulisan saya itu kita cek apakah para penyelenggara negara, apakah para penyelenggara pemerintahan, apakah pemangku kepentingan taat ajas enggak kepada konstitusi dan undang-undang dasar 45. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Contoh, apakah pemimpin negara, ya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan sudah melaksanakan perintah konstitusi enggak? Melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman apa? Pertama, dari ancaman anasir-anasir ideologi lain yang bukan Pancasila. Taat nggak dia? Sudah melindungi nggak dia? Kok dibiarkan? Makanya hati-hati. Ibu saya dulu bilang jangan sampai bunga menjadi buah. Buah mengeluarkan bijinya. Bibitnya itu udah susah menyebar kemana-mana. Lihat aja pohon seri. Pohon seri tahu nggak apa namanya kalau orang bilang pohon seri ya? Kalau saya di Medan dulu sebutnya pohon seri itu. Itu coba. Dia ditanam orang nggak? Nggak ditanam. Yang menyebarkan siapa? Burung kan? Kemana-mana. Atau tumbuh depan rumah. Nah, taat ajas nggak mereka? Apakah itu eksekutif? Apakah itu yudikatif? Apakah itu legislatif? Taat ajas dia nggak melindungi segenap bangsa. Indonesia ya bukan melindungi bangsa Indonesia yang beragama A, beragama B, beragama C. Nggak ada bangsa Indonesia. Tidak memandang agama. Itulah nasionalisme. Nasionalisme tidak membedakan agama. Ya. Kalau ditarik urut lagi, Abraham, Nabi Abraham atau yang disebut Ibrahim kayak sama aja orangnya itu saja. Dia bertuhan satu, istrinya 3, tapi anak-anaknya menciptakan agama bermacam-macam kan, cucu-cucunya. Nah, yang begini-begini tolonglah, secara taat ajas menyusun kebijakan negara. Kalau kita mau cek dari tahun 45 sampai tahun 2021, pemerintahan mana yang taat ajas? Oh, nanti kita koreksi ini. Saya jujur aja ini banyak di sini yang belum sampai paham begini nih. Apakah legislatif sudah taat ajas? Apakah eksekutif sudah taat ajas? Apakah yudikatif sudah taat ajas? Ini paradigma bergeser terus membuat kita benturan dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Beliau merupakan pahlawan besar dan agung. Bayangin negarawan itu disebut apa? Pahlawan besar dan agung. Bukan harus pejabat ya. Enggak. Kita juga boleh. Yang penting kita ahli dalam menyelenggarakan negara. Ahli dalam kenegaraan. Ya. Saya mungkin yang generasi muda yang ada di sini, mungkin ilmu ini atau pencerahan ini merupakan pengkayaan, jadi legasi buat generasi muda untuk melihat masa depan bangsa dan negara ini ke depan. Ya, kalau nggak mau hancur, itulah kalau tidak taat ajas ya hancur kita. Fondasinya porak-poranda. Lanjut, inilah negarawan. Ya, terus Pak Paul naikkan aja. Ya. Naikkan Pak Paul. Habis negarawan apa? Pemahaman apa? Ah, ini. Ini juga harus dipahami. Banyak orang nggak paham ya repot. Nah, dalam arti sempit, ya,
Ya biasalah kalau kita bicara dari kamus, ya paham atau ajaran, kan gitu. Paham atau ajaran, ya kesadaran, keanggotaan, semangat kebangsaan. Ya. Jadi nasionalisme inilah dia nasionalisme menurut pengertian berdasarkan kata dalam arti sempit. Nah, luas suatu sikap, satu paham. Nah, kata-kata satu itu loh. Kita sama nggak ini memahami nasionalisme ini? Satu nggak kita memahami nasionalisme ini? Ya beda lah. Dengan khilafaisme juga jelas beda. Oke, lanjut. Lebih dalam lagi. Masuk lagi Pak Paul. Naikkan ke atas. Wah, nah. Ini. Paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pertanyaannya, kalau kita sudah menyatakan bahwa Pancasila itulah nasionalisme kita, ya kita harus mencintai, ya membuktikan bahwa kita cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Politik untuk membela pemerintahan sendiri. Ya, politik di sini bukan hanya politik politikus atau partai, politik negara. Nah, kesadaran keanggotaan ya di dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual bersama-sama untuk apa? Mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, kekuatan bangsa itu. Identitas bangsa ini apa? Bangsa yang berpancasila, berbineka tunggal ika. Ya, unity in diversity, diversity and unity in unity. Itulah semangat kebangsaan. Saya dari kemarin menggebu-gebu. Disinilah kekuatan kita. Kekuatan bangsa itu ada di situ. Semangat kebangsaan. Spirit of nation. Saya kira Singapura juga berpikir seperti itu. Inggris berpikir seperti itu. Australia juga berpikir seperti itu. Jerman juga seperti itu. Ya, cuman dulu Jerman dimanipulasi sama Bung Hitler itu kan. Ya, Jerman über alles. Dia memanipulasi Jerman über alles tapi memanfaatkan ada di belakangnya kan yang dibilang Pak Paul itu ya. Palestina itu ya über alles ya kan. Deutschland über alles. Ya, oke lah. Kalau Inggris dia bilang apa? Rule the world. Jadi semua punya kebanggaan. Nah kalau kita kebanggaannya apa? Khilafah. Nah, ini saya ngomong, ya nggak usah pahit-pahit aja. Nggak apa-apa. Kita ngomong benar kok. Karena tadi kan kebenaran. Kalau seandainya Pancasila dulu tidak dirumuskan oleh Pondok Padas, kita sudah mungkin nggak ada Indonesia yang dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas Pulau Rote. Kalau orang Batak merdeka, emangnya kami akan jadi miskin? Oh tidak, ya orang Batak itu banyak taktik katanya, pinter-pinter, ya hulu balang semua, semuanya raja coba. Orang Batak itu semua raja, tapi nggak berebut raja mana yang berkuasa raja mana, nggak. Itulah Pancasila, menghargai sesama. Untuk apa? Menjaga persatuan. Oke, ini saya bukan ke Batak-Batakan ya, saya Batak lahir di Ciamis kok. Baru aja bisa belajar bahasa Batak. Ya lanjut, Pak Paul. Ya. Ya. Tapi untuk menjadi provinsi Tapanuli Utara aja nggak sampai sekarang nggak pernah diwujudkan itu. Nah, sekarang nasionalisme dalam arti luas, suatu sikap politik dari masyarakat. Lah, masyarakat ini siapa? Masyarakat suatu bangsa. Bangsa ini bangsa yang mana? Arab atau apa? Yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, serta merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Masa kita lebih mencintai bangsa lain? Yang saya nggak melihat inilah. Kalau dia memang mau membaur di sini silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan memaksakan. Nah ini yang bahaya. Ya kan? Nah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Mempertahankan kedaulatan suatu negara, nation dalam apa? Mewujudkan kepentingan nasional, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan ideologi tertentu, tidak, kepentingan ideologi Pancasila. Ini kita baru pemahaman ya. Nanti aplikasinya kayak apa? Implementasinya seperti apa? Ya. Bayangkan ya,
Saya juga kaget-kaget belakangan ini. Tapi ya sudahlah, ini kenyataan. Tapi nggak apa-apa lah. Habis gelap timbullah terang. Kalau kita kembali ke jati diri bangsa yang berkarakter Pancasila. Hanya itu jawabannya, udah nggak ada lain. Ya, lanjut Pak Paul. Ini baru definisi ya, supaya nanti kita nggak bentrok. Nah, nasionalisme setiap bangsa dan negara, ya setiap bangsa dan negara pasti memiliki nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme merupakan apa? Salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia modern. Lihat apa yang terjadi sekarang. Pandemik inilah menjadi ujian. Ketika ada pandemik, Jepang nggak boleh orang lain masuk. Indonesia juga udah melarang sekarang dari India. Udah sibuk bandara sekarang kan. Jepang nggak boleh, tidak mau membeli barang dari Korea. Tidak mau membeli barang dari Cina. Korea juga begitu. Akhirnya apa? Kembali ke nasionalismenya kan. Nah, tapi jangan salah. Ya, bahwa nasionalisme itu ada satu doktrin tentang kebebasan, kedaulatan yang berisi apa? Rakyat harus dimerdekakan secara bebas dari paksaan, ya, dari paksaan dari luar. Mereka rakyat harus menentukan tujuan sendiri. Ya bangsa ini harus menentukan tujuan sendiri. Kemarin kan saya katakan, ketika saya belajar di Akademi Militer, di Seskoat, sampai saya ke Lemanas, tujuan nasional itu berbeda yang saya lihat. Tujuan nasional itu apa sih? Kemarin nanti kita sampaikan lah. Kita harus menjadi raja di rumah, ya menjadi raja di rumah mereka sendiri. Ya kalau kita bangsa Indonesia harus menjadi raja. Persoalannya kita sudah merdeka belum? Sudah bersatu belum? Sudah berdaulat belum? Sudah adil belum? Sudah makmur belum? Merdeka aja belum. Ya kalau masih ada diskriminasi, kalau masih ada ancam-mengancam sesama anak bangsa loh. Kita udah merdeka belum? Makanya kebenaran itulah akan memerdekakanmu. Itu ada di mana itu? Saya lupa ayatnya. Cuman saya pernah dengar dari pendeta, pernah baca sepintas saja ya. Yohanes 8 ayat 32. Oke lah, kalau Pak akan Paul tahu kebenaran ya dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke lah, jadi kita bilang ya, itu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika, Tahana Dharma Manggriwa. Bhinneka Tunggal Ika, Tahana Dharma Manggriwa lengkapnya. Jadi berbeda-beda, kita tetap satu. Tapi ada buntutnya sebenarnya, Tahana Dharma Manggriwa. Itulah yang menjadi sesantinya Lemanas. Tidak ada kebenaran. Kalau Lemanas mengatakannya apa? Tidak ada kebenaran yang mendua. Tapi setelah saya teliti, tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Itu arti yang sesungguhnya. Nggak ada rancu tentang kebenaran. Baca lagi di Bible. Siapakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Tapi itu kita sampaikan apa? Siapakah kebenaran itu kita sudah tahu. Apa kebenaran itu kita juga sudah tahu. Ya, tetapi kan tidak bisa kita apakan karena itu ada di konstitusi kerajaan Tuhan. Nah sekarang siapa kebenaran itu di bumi Indonesia ini? Apa kebenaran kita berbangsa dan bernegara ini? Nah yang begini-begini, kalau ada yang tidak Pancasila, ya dia bukan dia. Makanya tadi the who itu penting. Dan mengontrol, mengendalikan sumber daya sendiri. Nah, sumber daya dikontrol orang, dikontrol negara lain. Sementara kita malas-malasan. Ya. Kemudian mentaati kata hati mereka sendiri. Ini kata hatinya orang Arab atau kata hati orang bangsa Indonesia. Dan dipersatukan. Sekarang kita memisah-misah, memecah belah. Ya, meniadakan semua perseteruan internal. Ini gimana caranya kita meniadakan semua perseteruan internal? Yang sekarang ini saya lihat sudah kapan berakhirnya pertempuran ini? Ya, the final battle ini kapan ini? Ini sudah perang kita ini sudah semakin hari semakin runcing ini saya lihat. Dan saya udah katakan ya,
Pasukan luar itu udah siaga ini. Terjadi chaos waktu-waktu di negara ini, mereka udah siap. Lihat aja nanti kalau nggak percaya. Ya. Nah ini. Jadi memiliki kesejahteraan, kepastian hukum. Kita punya kepastian hukum nggak hidup di negara ini? Nah, makanya susahlah saya menyampaikan ini. Makanya kejadian-kejadian sekarang ini karena kita mengabaikan prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang sudah kita tentukan sendiri. Anehnya kita sepakat, tapi ternyata sepakat untuk tidak sepakat gitu loh. Ya oke lah, kalau itu katakannya musyawarah, kan gitu. Suatu pergerakan ideologi. Nah, pergerakan ideologi. Apa artinya pergerakan ideologi? Bergerak terus ideologi ini, tidak boleh mati. Tapi coba, timpul tenggelam, kalau bahasa Inggrisnya itu fluctuate, ya fluktuasi dia, berfluktuasi dia. Seperti keuangan kita lah. Ya kadang inflasi, kadang apa, kan gitu. Suatu pergerakan ideologi, hati-hati loh. Kalau khilafaisme, mereka juga suatu pergerakan ideologi, ya mau kita bilang apa? Tetapi berdasarkan suatu ideologi atau cita-cita. Nanti kita kupas lagi di paradigma nasional. Apa sih cita-cita nasional kita? Ya, oke lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Kita ini belum Ini paradigma karakter nasional keindonesiaan. Ini pernah saya ditanya kalau nggak salah. Ya termasuk Pak Nugroho ya. Pak Nugroho ya tanya. Karakter nasional itu seperti apa? Nah ini merupakan perpaduan antara paradigma dan karakter nasional keindonesiaan. Nah karakter nasional keindonesiaan itu seperti apa? Kan Pancasila, sudah nggak mungkin lagi. Ini berat loh memahami paradigma. Ini saya nggak tahu ya, apakah di universitas diajarkan paradigma? Saya tahu sampai Lemhanas hanya disebut aja, wow, paradigma baru. Tapi kedalaman esensi dari paradigma itu sendiri nggak pernah disampaikan. Oke, lanjut. Ini 40 tahun. Nah ini. Apa? Ini kita harus paham juga ya. Karakter nasional keindonesiaan ini. Latar belakang terbentuknya karakter nasional keindonesiaan itu. Bagaimana karakter nasional keindonesiaan itu terbentuk? Sudah pasti ada latar belakang. Ada nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam karakter nasional keindonesiaan. Intrinsik itu sudah mendalam. Ekstrinsik itu bagaimana keluarnya, aktualisasinya. Paradigma karakter nasional keindonesiaan apa? Aktualisasi dan implementasi dasar cita nasional itu. Saya sudah menyampaikan kemarin, apa bedanya aktualisasi dan implementasi? Aktualisasi belum diundang-undangkan, belum dinormakan, belum diatur. Itu sudah diwujud nyatakan. Semua suku bangsa sudah mengaktualisasi nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, implementasinya ketika sudah dinormakan, itu disebut implementasi. Makanya implementasi itu apa? Penghayatan. Makanya P4 dulu kalau namanya itu kan pedoman, ya kan? Pedoman, pendidikan, pengamalan dan penghayatan Pancasila. P4. Penghayatan. Nggak ada kata-kata aktualisasi di situ kan. Nah, saya coba mengemas. Saya bilang saya bukan menggali, hanya mengemas. Ternyata ada 10 cita-cita nasional. Tolong dibedakan ya, dasar cita dengan nawacitanya Pak Jokowi. Kalau nawacitanya Pak Jokowi, itu nawacita pemerintahannya. Kalau ini tidak, dasar cita nasional yang merupakan apa? Ajas yang harus ditaati. Ada 10. Mulai kesadaran. Kebangkitan nasional, bukan kebangkitan khilafah. Nah, nggak ngerti lah saya ini, makin macam-macam ini. Para elit-elit ini juga nggak paham. Saya yakin namanya MA, JK itu ngerti nggak ini? Nggak ngerti dia. Saya pernah ngikuti pidato dia malah aneh-aneh. Pemahaman masing-masing 10 paradigma nasional ini yang menjadi keindonesiaan ini kita harus pahami. Implementasi ke 10 paradigma nasional keindonesiaan tersebut dalam merumuskan strategi nasional. Nanti di akhir apa yang saya sampaikan ini, nanti kita bikin kerangkanya.
Ya, inilah yang merupakan strategi nasional. Bagaimana merumuskannya? Karena dari tahun 1945 sampai hari ini, bangsa ini tidak mempunyai strategi nasional. Ya, strategi nasional itu strategi keamanan nasional. Kalau di luar, grand strategi. Nah, grand strategi itu harus dijabarkan sampai ke level implementasi, sampai ke tingkat camat, bahkan kalau perlu sampai tingkat RT. Ya. Oke, lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul, baru pemahaman. Nah ini. Ya. Nah, latar belakang ini, keberadaan karakter nasional ke-Indonesiaan. Hampir semua pemerintahan negara dibentuk dan dibangun berdasarkan suatu ideologi dan filosofi. Ideologi itu kan kata-kata dari idea. Ya. Filosofi itu cinta akan kebenaran. Ya. Nah, kalau kita bicara ya di kitab Yohanes itu, in the beginning was word, kata. Kata itulah ideologi. Ya, bukan ide. Ya, ide itu ya dari kata. Ya, dari kata. Kata itu ide. Itulah. In the beginning was word. Ide. Ide Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan menciptakan kita. Logos itu harus diimplementasikan. Ya, tapi kalau lihat kamus, katanya berpikir. Ideologi, ide itu ide. Ya, kreativitas, logi itu adalah berpikir. Kalau ini tidak hanya berpikir, tapi bagaimana mengimplementasikan, kalau performance gitu ya. Coba nanti kita bahas bersama ya, karena saya mengenalnya begitu. Nah, negara kesatuan ini kan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan apa sih? Adanya kehendak secara sadar. Secara sadar loh. Makanya sekarang ada yang bilang, oh salam sadar, salam waras. Aduh, berarti bangsa ini nggak sadar dong. Ya. Dari seluruh suku bangsa lah ya, dan masyarakat yang ada di Nusantara untuk bersatu. Itu makanya visi nasional di alinea kedua itu tercantum visi nasional bersatu, bukan berdaulat dulu, tapi bersatu berdaulat. Kalau tidak bisa bersatu, kita tidak akan berdaulat. Itu aja kata kuncinya. Memiliki tujuan hidup bersama, masa depan yang bahagia sejahtera, yang akan dinikmati bersama. Satu untuk semua, semua untuk satu. Malah lama-lama PKI yang lebih benar kok. Coba saya ke Rusia tuh kaget saya. Oh, listrik di sini Pak Tobing bayar sekian. Sama rata kita, nggak ada. Tapi jangan gunakan listrik untuk apa? Air juga dibagi, tapi jangan air dipakai untuk nyuci mobil, nggak boleh. Mereka itu rata, menikmati lah, sama rata. Nanti kita bilang itu PKI. Nah, sekarang tujuan bersama kita apa? Nah, sudahkah kita taat ajas kepada keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia? Nah, kalau taat ajas nggak mungkin ada bentrok, nggak ada konflik gitu. Tapi sudahlah, kita nggak tahu siapa lagi yang mau kita salahkan. Sudahlah, kita bilang aja lah, kesalahan kita bersama menata negara ini. Nanti kita lihat apakah salah, apakah kita benar apa tidak. Nah, ini ada lagi kan, memiliki latar belakang atau pengalaman sejarah yang sama. Kalau saya mau katakan begini ya, apakah Raja Sisingamangaraja ke-12 pahlawan orang Jawa? Ya enggak lah. Dia pahlawan orang Batak. Tapi Pangeran Diponegoro itu pahlawan orang Jawa. Ya. Tetapi setelah kita merdeka, karena kita punya pengalaman sejarah yang sama, ya. Artinya, olehlah komentar dijajah lah apa kek yang menderita sama-sama. Makanya kita sepakat mereka itu menjadi pahlawan nasional. Kenapa nggak dibilang pahlawan daerah Batak? Tidak kan, pahlawan nasional. Ya jelek-jelek Tobing ini ada pahlawan nasionalnya loh, Dr. Ferdinand Lumban Tobing.
Kalau Junius Tobing mah pahlawan kardus. Nah, 4 adanya wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup. Ya, kesadaran teritorial. Itulah yang disebut apa? Wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Kita terdiri dari berbagai macam-macam pulau, tapi kita sebutnya apa? Tanah air. Ya, artinya apa? Tidak dipisahkan tanah air. Tanah tidak dibilang tanah dan air, tapi tanah air. Nah, 4 kriteria inilah ya yang menentukan, memperjelas makna bahwa bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan apa? Kesamaan ras, kesamaan budaya, adat istiadat, agama, daerah asal, atau berbagai kesamaan ciri lahiriah semata. Coba kalau mereka bilang, wah negara ini khilafah, harus pakai ini ya, berontak yang lain. Nggak bisa dong, kita menciptakan paradigma, prinsipnya apa? Kita harus tunduk dengan paradigma yang diciptakan oleh kita. Emangnya kita mau mendirikan negara ini mau sendiri-sendiri? Saya kira ya, kalau kita terpisah-pisah, mungkin masing-masing beda-beda idenya. Makanya saya katakan kemarin apa? Kalau bangsa ini negara pecah, aduh, nggak akan bisa dipersatukan lagi. Nggak bisa. Nanti saya mau ke Bali aja harus pakai visa, harus pakai paspor. Ya, saya mau ke Padang juga begitu, ke Sumatera Barat. Begitu nanti kita ini mau pecah-pecah. Hancur kita. Orang sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke matahari, kita masih dengan tumpukan masalah. Oke, ini yang mau saya sampaikan. Lanjut, Pak Paul. Lanjut. Berat Pancasila. Apa? Sampai sini dulu. Jeda dulu. Iya, mabuk ntar. Ini biar para santri-santri Pancasila. Satu lagi nih, ya, satu lagi yang di bawahnya, satu lagi. Karena ini ya, nanti berkaitan ya, ke situ. Nanti biar banyak pertanyaan dengan sini. Ya. Nah, karakter nasional keindonesiaan itu apa? Nah, keberadaan karakter nasional keindonesiaan itu hampir semua pemerintah negara diminta. Bukan yang naik satu lagi naik. Karakter keberadaan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini yang ini tadi naik di atas. Naik Pak Paul. Pak Paul naik lagi, naik. Yang dasar cita atau yang ini? Ini yang benar. Nilai-nilai. Ya, enggak. Tadi. Nah, ini. Saya langsung aja lah, karakter nasional. Jadi keberadaan bangsa, enggak, ini dulu. Kok satu ke sini enggak, itu nanti ke bawah itu. Ini kok beda ya, yang ditayangkan di TV saya kok beda ya. Dasar cita atau intrinsik nasional? Bukan di atasnya. Oke lah, kita masuk kemarin juga boleh lah. Keberadaan bangsa. Ini itu yang kuning itu, yang kuning. Nah, ini. Kok lain yang ditayangkan di TV ya? Mana? Karakter nasional keindonesiaan, keberadaan bangsa dan negara kesatuan. Iya. Oke. Mungkin agak lemot. Pelan-pelan tunggu, mungkin agak pelan itu. Oh iya, oke. Makanya karena ketinggalan kalau TV ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ingat kok. Jadi karakter kita ini ada dasar cita paradigma nasional yang apa? Yang terdapat di dalam jiwa dan semangat kebangkitan nasional. Nah, sekarang jiwa semangat kebangkitan khilafah gimana? Ya, ini cita-cita, ada cita-cita nggak di sana? Ada kesadaran nggak di sana? Bahwa sadar, bahwa kita ini sebenarnya bisa menjadi satu bangsa. Sadar mereka bahwa kita punya identitas. Nah ini. Kemudian yang kedua apa? Jiwa dan semangat Sumpah Pemuda itu, nasional oath, menjadi sumpah. Tapi apakah pemuda kita sudah bersumpah sekarang? Saya nggak tahu ya. Harusnya di sekolah itu pagi-pagi mereka begitu masuk disumpah. Begitu lulus juga disumpah. Kalau kami perwira kan ada sumpah perwira. Begitu dilantik ada sumpah perwira. Kemarin saya waktu lulus dari UGM juga ada sumpah. Itu baunya Pancasila semua itu. Nah, saya pernah survei kepada pemuda banyak. Saya suruh, kalian masih tahu nggak isi Sumpah Pemuda? Nggak bisa. Masih tahu nggak Pancasila? Nggak tahu. Banyak yang salah. Nah, cita-cita ada di sana. Di ketiga juga,
cita-cita, jiwa dan semangat kejuangan para pejuang. Ya, cita-cita nasional, tujuan nasional, tugas nasional sampai kepentingan nasional. Inilah karakter kita di setiap 10 ini, dari 1 sampai 10, di situ di dalamnya ada cita-cita yang mendalam, cita-cita sebagai anak bangsa yang berideologi Pancasila, bukan berideologi lain. Nah, ini ya. Oke, sampai di sini dulu Pak Paul. Nanti kaitannya silakan mau tanya jawab. Nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul. Oke, lanjut. Ya, ini ada Dragon